Saya ulang ya. Jadi ini adalah klasifikasi kesadaran menurut Todd tahun 1980 dan USGS ya. Jadi menurut Todd 1980 ya, untuk kesadaran dengan satuan mg per liter ya dari CLC3, apabila range-nya itu 0 sampai 75 itu dia tergolong soft ya. 75 sampai 100 itu moderately hard. Lalu 100 sampai 300 itu dia tergolong hard ya. Lalu di atas 300 dia very hard. Sedangkan menurut USGS, jadi nilai kesadarannya ya dari CFC3 dengan satuan mg per liter untuk 0 sampai 60 itu dia tergolong soft ya, 61 sampai 120 dia moderately hard, lalu 121 sampai 181 dia hard, besar dari 181 dia dikatakan sangat atau very hard ya. Nah, ini untuk klasifikasi berdasarkan TDS ya. TDS ini adalah total dissolved solids ya, solid atau banyaknya atau total dari padatan yang terlarut gitu ya. TDS ini satuannya mg per liter ya. Jadi range antara 1 sampai 1000 ini adalah klasifikasinya fresh water ya. 1000 sampai 10.000 itu brackish water. Lalu 10.000 sampai 100.000 itu saline water ya, atau air asin. Besar dari 100.000 itu adalah brine ya. Brine ini adalah air asin ya. Oke, next. Biologi air ya. Jadi kualitas biologi air tanah pada umumnya dinyatakan dengan seberapa besar kandungan BOD ya, dan bakteri coli ya, atau elioform yang ada ya. Maka semakin banyak kandungan dari BOD dan bakteri coli ini, maka kualitas dari air yang akan kita konsumsi itu juga semakin jelek seperti itu ya. Nah, gimana untuk mengatasi? Biasanya untuk mengatasi si biologi ini yaitu dilakukan dengan cara pemasakan air gitu ya. Next. Nah, BOD yang seperti dijelaskan sebelumnya adalah biogenic oxygen demand ya. Jadi jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme selama berkembang biak di dalam air ya, dalam suatu waktu tertentu. Nah, di sini mungkin rumusnya ya. Jadi mikroorganisme ditambahkan dengan unsur-unsur organik, ditambahkan oksigen akan menghasilkan mikroorganisme, ditambahkan CO2 dan juga sisa-sisa organik lainnya gitu ya. Nah, jika BOD besar, maka kandungan dari mikroorganisme di dalam air juga akan semakin besar gitu ya. Karena mikroorganisme itu sangat membutuhkan oksigen ya untuk hidup gitu ya. Nah, semakin banyak mikroorganisme ini akan menghasilkan zat beracun berupa CO2 ya, sehingga kandungan CO2-nya akan semakin besar gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah bakteri coli ya. Bakteri coli ini adalah bakteri yang banyak terdapat di kotoran manusia ya, di mana satuannya itu adalah MPN ya, standar air minum. Untuk kandungan kadar bakteri colinya adalah 0 MPN ya. Jadi memang tidak boleh ada bakteri coli di air minum yang akan kita konsumsi gitu ya. Karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan ya. Yang paling berbahaya adalah Entamoeba coli gitu ya. Bisa menyebabkan diare, yang paling bahaya mungkin bisa menyebabkan kematian gitu ya. Tuh paling minimal tuh muntaber gitu ya. Nah, gimana mengatasinya? Biasanya air yang akan kita konsumsi itu memang harus kita masak terlebih dahulu supaya bakteri colinya bisa hilang ya atau mati. Oke, next ini untuk Entamoeba coli ya, sering disebarkan melalui kotoran manusia, hewan, dan oleh karena itu sering disebut coli tinja gitu ya. Dia menyebabkan penyakit disentri, muntaber ya. Nah, untuk mencegah diberi kaporit ya, yang biasa kita lihat di kolam renang, ataupun rebus air hingga mendidih ya. Nah, jadi dimasak airnya sampai temperatur 100 derajat Celcius, baru dibiarkan selama 3 menit ya, supaya si bakterinya bisa mati. Next, karena bakteri ini mati di temperatur 100 derajat Celcius ya. Nah, ini adalah baku mutu dari air minum yang akan kita konsumsi ya. Yang pertama itu dia memenuhi standar fisika,
Ya, jadi dia tidak memiliki warna, tidak memiliki bau, tidak memiliki rasa, dan tidak keruh seperti ya, dengan kekeruhan kecil dari 5 NTU. Lalu yang kedua dari sisi kimianya ya atau hidrokimianya, dia harus memenuhi standar kimia ya. Yang pertama itu yang ditentukan oleh Departemen Kesehatan ya, ataupun dari WHO dan KFH. Yang ketiga memenuhi standar biologi ya, tidak mengandung bakteri coli, itu ya. Jadi memang kalau ada harus dimasak terlebih dahulu. Nah untuk standar air minum oleh Depkes ya dari hidrokimianya, yang pertama itu ada pH. pH-nya itu range-nya antara 6,5 sampai 8,5 ya. Jadi boleh asam dan basa ya, tapi tidak melebihi dari 6,5 sampai 8,5 karena normal kan sama dengan 7 ya. Lalu TDS-nya 1000 mg per liter ya. Lalu kekeruhannya 5 NTU, warnanya skala TCU 15 ya. Coliform tingginya 0 per 100 mili. Lalu total coliformnya 5 sampai 10 per 100 mili. Kesadahannya atau CaC3-nya 500 mg per liter ya. Kandungan Fe-nya atau besinya 0,3 mg per liter. Lalu mangannya ya 0,1 mg per liter, aluminiumnya 0,2 mg per liter, kloridnya 250 mg per liter, lalu sulfatnya 250, nitratnya 50 mg per liter, nitritnya 3 mg per liter, dan zat organiknya 10 mg per liter. Ini adalah batas dari air untuk dikatakan baik dikonsumsi seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya materi yang saya sampaikan mengenai kualitas air. Lalu untuk minggu depan silakan teman-teman menghubungi Bu Anggi supaya Pak Heri bisa masuk untuk mengisi mata kuliah hidrobiologi. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.